Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Wah, silahkan Mas. Monggo duduk dulu. Mas Rofi'i ya? Nggih, Mas Rofi'i. Mas Rofi'i. Kita udah janjian dari 2 minggu yang lalu. Belum sempat kesini. Berarti baru udah sempat aja. Berarti itu bulan Desember Iya. 2024. Sudah 1 tahun. Sekarang 2025. Iya. Berarti udah 1 tahun. Iya, betul. 1 tahun. Ganti tahun. Udah kenalan sama saya dulu? Belum belum kenal. Saya dapat alamat dari teman saya. Dari temen. Temennya pernah kesini berarti? Temennya pernah kesini, katanya di sini konseling gitu. konseling ya, betul. Oh iya, berarti temennya yang dari Temanggung itu berarti? Iya, dari Temanggung. Terus kabar-kabar saya kan mau konsultasi sama jenengan, jadi saya lewat teman saya itu untuk kesini. Oh iya. Jadi agak geser ke sini lagi Mas. Oh iya. Lebih nyaman kita diskusinya biar lebih nyaman. Jadi saya itu konselor Mas. Oh, konselor. Jadi orang yang melakukan konseling, praktisi konseling itu namanya konselor. Konselor, iya. Kalau pasiennya atau kliennya itu namanya konseli gitu. Konseli, ya. Nah, saya namanya Abnal. Mas Abnal gitu. Ya, iya. Betul. Kalau panjangnya Abna Fursa Al Syakara. Oh, itu panjangnya. Iya. Kalau pendeknya ya terserah mau dipanggil apa. Soalnya nomornya belum saya save. Oh, nomornya belum di-save. Udah ngabarin dulu kan tadi. Bisa tak telepon itu. Soalnya nama di kontak tuh Pusat Konseling Skorjo gitu. Oh, iya. Jadi bukan nama saya, itu yang pegang admin. Saya tadi muter-muter di bundaran. Saya tanya teman-teman di sana. Oh, ternyata alamatnya di sini. Aromasari ya. Nah, agak masuk gangnya ya. Oh iya, ada pelangnya tadi kan? Ada pelangnya. Pelangnya. Sempat nggak lihat soalnya. Kebablasan. Iya, kebablasan. Kebablasan. Ya jadi gini. Kemarin kan Mas Rofi'i udah, lengkapnya Ahmad Rofi'i ya? Ahmad Rofi'i. Mas Ahmad Rofi'i kemarin di pendaftaran itu umurnya 24 tahun. 24 tahun. 24 tahun. Berarti kelahirannya tahun 2000. Pas berarti. 20. Iya, 2000. Nah, ini masih awal tahun soalnya. Kelahiran 2000, pekerjaannya punya usaha sendiri ini di sini. Iya. Usahanya apa, Mas? Usahanya dagang, Mas. Usahanya dagang. Saya dagang jualan itu online. Nah, dan juga mekanik servis. Oh, elektronik itu ya? Oh iya, makanya di profilnya ada foto elektronik, pusat elektronik gitu. Itu temanya menarik soalnya. Jadi biar banyak customer nanti yang langsung lihat WA saya, oh ini ternyata bisa ini gitu loh. Wah, mantap. Itu branding berarti. Brandingnya itu strategi marketingnya. Oh iya. Nah, ini sebelumnya saya jelaskan terkait dengan konseling gitu. Yeah. Kalau sepengetahuannya Mas Rofi itu konseling itu kayak apa, Mas? Ya, kalau konseling sepaham saya itu ya saya kayak tukar komunikasi ya. Jadi seperti saya meminta seperti ada masalah yang agak mengganjal. Jadi saya butuh bicara atau cerita ke sini ya, karena memang saya ternyata butuh sesuatu yang perlu diceritakan. Oke. Perlu dikomunikasikan. Iya, perlu dikomunikasikan. Oke, bagus. Berarti Mas Rofi udah sedikit banyak mengenal terkait dengan konseling berarti. Konseling. Luar biasa. Jadi kalau saya lengkapi lagi, kalau konseling itu kan kita itu kan modelnya kayak gini, kayak wawancara, kayak ngobrol gitu, tanya jawab yang nanti fungsinya untuk mengurai masalah dari klien, dari orang yang datang ke saya
komunikasi dengan saya, kemudian menggali permasalahan bersama-sama, kemudian nanti kita cari solusinya bersama-sama untuk memecahkan masalah itu. Nah, kalau prosesnya atau langkah-langkahnya nanti tinggal Mas Rofi ngikut dari nanti ada menceritakan masalah terlebih dahulu, kemudian nanti gimana kita mengurai masalah itu satu persatu menjadi terfokus dari permasalahannya, kemudian nanti kita kenali lebih jauh lagi permasalahannya, dan ketika sudah kita identifikasi atau kenali permasalahannya juga kita nanti pada akhirnya juga akan mencari solusi secara bersama-sama. Iya, betul. Jadi memang betul Mas Rofi bilang tadi untuk kita untuk menyelesaikan masalah, untuk mengkomunikasikan dengan orang lain, karena kalau masalah itu kalau diselesaikan sendiri itu kan kita juga kurang kurang fokus nih kalau seseorang hanya melamun sendiri. Dipendam. Kan mungkin terlalu dipendam kan nggak bagus. Nanti kalau kita emosi kadang kan emosinya stabil. Betul. Agak melonjak gitu ya. Jadi kalau enaknya ya dikomunikasikan. Biar kita lebih netral. Hidupnya tidak terlalu kita merenung dan diam menyendiri kan itu bukan suatu jalan keluar menyelesaikan masalah ya, bukan solusi. Justru malah tambah menumpuk dan nanti kayak gitu rasanya pusing ya. Iya. Betul. Nah, sebelumnya dalam konseling itu kita juga ada komitmen waktu dulu. Jadi kita nanti mungkin sekitar 30 menit untuk satu sesi konseling ini. 30 menit dimulai dari nanti ketika kita masuk ke permasalahannya gitu. 30 menit. Nah, sebelum kita mulai proses konseling, Mas Rofi Muslim ya? Muslim ya. Muslimin wal muslimat. Jadi kita sebelum memulai suatu kegiatan ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Monggo kita berdoa, bisa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Nah, kemudian seperti tadi yang sudah kita bicarakan, kita masuk ke pengenalan terkait dengan permasalahan yang dihadapi Mas Ahmad Rofi ya. Ahmad Rofi. Saya juga menghafalkan nama karena ada Rofi yang lain, ada yang Maulana Rofi gitu. Ada mungkin ada yang mirip teman jenengan ya. Nah, tuh tetangga juga ada yang Rofi. Banyak Rofi. Mungkin dulu cari namanya bareng mungkin ya. Mungkin kelahirannya ya juga agak mirip, banyak yang bareng. Iya. Mungkin selisih berapa jam gitu. Waktu mungkin ya. Nah, monggo Mas. Sebelumnya saya perlu kasih tahu atau beritahuan terlebih dahulu bahwa yang namanya konselor atau psikolog atau psikiater itu, Mas Rofi cerita apapun itu los aja, santai aja, percayakan. Karena apa? Karena yang namanya tenaga profesional, psikolog, psikiater, terus konselor juga termasuk, itu bisa menjaga privasi, bisa menjaga privasi dari permasalahan Mas Rofi. Tidak akan sampai kemana-mana. Beda kalau Mas Rofi nanti curhat atau cerita ke temen, ke tetangga, itu mungkin Mas Rofi nanti ceritanya ke satu orang tapi yang tahu sekampung gitu misalnya, atau sekecamatan, itu juga bisa, karena tidak bisa menjaga privasi. Sedangkan tenaga profesional itu sudah disumpah untuk menjaga privasi. Dan juga ketika datang ke tenaga profesional itu tidak ada judgement, tidak kalau bahasa Jawanya ngepal atau apa Mas bahasa Indonesia yang tepat? Ya kayak kayak ngepal lagi menyalah-nyalahkan, terus
mengklaim masnya gini-gini itu, tidak memojokkan gitu. Berarti saling memberikan pengertian. Betul sekali. Ruangannya lebar berarti kan. Iya. Tidak ada penjustis. Kalau ceritanya ke sembarang orang, nanti dikasih judgement, dikasih penilaian. Wah, kamu cerita kayak gini kok lemah, kamu nangis kok lemah gitu. Iya betul. Cowok kok nangis gitu misalnya. Terus dibanding-banding kamu masih mending daripada saya, lebih gede permasalahannya dan lain sebagainya. Jadi ada judgement, ada satu bentuk yang justru memojokkan atau menyalahkan. Nah, itu kan nggak enak jadinya. Beda dengan kalau cerita kepada tenaga profesional. Ya gitu. Berarti nanti saya menceritakan permasalahannya dari permasalahan saya pribadi, mengenai mungkin ataukah di perjalanan saya, mengenai hubungan saya saat saya berdagang pun, ataukah mengenai cerita saya tentang keluarga, ataukah cerita saya tentang teman, kan berarti kan itu nanti bisa saya paparkan. Betul. Dan untuk konselingnya nanti kan misalkan ada saya kurang benar, kok saya mengarah ke sini, sementara saya harusnya yang fokus kan harusnya ke sini, kok saya agak belok, jadi kan nanti saya juga minta arahan ya, untuk pembenahan. Jadi kita nanti bersama-sama. Namanya kan saya konseling ke sini kan tujuannya untuk satu, memang saya butuh yang tadi Anda bicarakan itu adalah privasi. Betul. Kalau mungkin kalau yang tadi Anda bilang, kalau saya mungkin cerita ke tetangga saya, nanti tetangga saya nanti ceritanya kok ke tetangga akhirnya dari mulut ke mulut gitu. Dari mulut ke mulut kan, kalau saya lewatnya konseling jadi kan lebih enak. Jadi apapun yang saya nanti ceritakan, mungkin nanti kadang agak menyeleweng atau gimana, kan saya ambil cerita mungkin dari kisah saya. Betul. Kisah saya mungkin kan kadang kurang pas, tapi saya mohon maaf ya. Gak apa-apa. Jadi kita bersama-sama menggali bersama permasalahan dan solusinya tentunya. Tidak cuma permasalahan doang, tapi harus ada solusi. Jadi saya minta juga nanti ketika menceritakan permasalahan juga lebih spesifik, lebih rinci gitu. Jangan ada yang ditutup-tutupi, karena kita di sini di ruangan ini hanya kita berdua. Ruangan ini juga kedap suara, Mas. Jadi dari luar nggak kedengeran. Dan privasi aman, tidak ada yang akan sampai kemana-mana. Jadi loss apa adanya, seperti itu. Nah, saya kembali lagi ke latar belakang dari Mas Ahmad Rofi'i tadi. Berarti Mas Ahmad Rofi'i itu 24 tahun dan sekarang sehari-hari berarti ada di toko ya Mas ya? Ya, saya toko di toko elektronik sambil servis berarti home care juga, keliling delivery delivery service. Oke, luar biasa. Sehari-hari berarti dari jam berapa itu Mas? Untuk kerjanya kan saya mulai pukul 7, biasanya kan mulai pukul 7, berarti kan 7 pagi? Iya, 7 pagi, berarti kan saya berangkatnya sekitar jam 6. Karena kan lumayan jauh gitu ya. Kalau ke tokonya kan jauh, jadi harus berangkat jam 6 untuk sampai toko nanti jam 7, karena ya kendala waktu juga sih. Perjalanan jauh. Nanti kalau saya berangkatnya setengah 7, yaitu kemepetan. Nanti kalau ada mungkin kendala macet, atau roda bocor atau gimana kan kita nggak tahu juga sih yang namanya berjalan itu. Nah, untuk itu kan saya ambil langkah tak kasih jeda waktu. Saya berangkat lebih pagi gitu ya. Kesehariannya di situ. Kemudian tadi ini latar belakang dari keseharian Mas Ahmad Rofi'i. Tapi belum berkeluarga ya Mas ya? Belum, masih lajang. Atau hampir? Insya Allah. Didoakan saja. Saya doakan Mas, semoga segera. Enggak. Nah,
Monggo silahkan Mas Ahmad Rofi'i menceritakan suatu permasalahan yang sedang dialami. Ya, sebelumnya sedikit saya mohon maaf sekali ya, karena mungkin ini privasi atau hanya saya yang memendam saja, tapi karena saya benar-benar pengen cerita ini dengan jenengan, karena lebih tepatnya saya cerita ke konseling tadi. Dari awal kan saya sebenarnya gini, untuk permasalahannya itu persaingan perdagangan juga ya. Persaingan dagangan itu kan kan saya setiap hari di toko, saya menjaga toko, ketemu dengan pasien pembeli ya namanya, pelanggan. Oh ya, pelanggan pembeli kan setiap hari saya ya alhamdulillah itu rame terus. Jadi hari-harinya itu rame, alhamdulillah. Rame pembeli. Iya, rame pembeli, dan saya merasa sangat senang, bersyukur, karena di hari-hari itu kan kita omsetnya dapat, untuk tagihannya kita bisa ngeklop, dan hasilnya juga alhamdulillah walaupun masih belum mencapai target itu menurut saya juga sudah maksimal lah, karena di situ ya memang tujuannya usaha kan, kita harus gimana caranya mengolah usaha itu kan. Dengan dengan pembeli-pembeli, dengan namanya teman-teman dekat dan keluarga mungkin ya. Dan di situ kan kalau saya kan sorenya itu servis ya. Jadi saya sore servis, jualan elektronik itu kan banyak sekali ya. Jadi banyak jualan jenisnya mungkin dari AC atau kan AC, kipas angin, dan TV mungkin kan saya juga banyak sekali ya orderan kadang. Jadi di situ saya tetap ketika pelanggan saya bilang gini, Mas mohon sambil pasangkan atau saya kan beli, saya jaminan nanti tak sekalian pasang gitu ya. Jadi langsung nanti dikasih nomor WA-nya, saya pasang. Terus ada komplain misalkan dari pembeli yang disebut customer ya. Customernya komplain, jadi saya harus siap. Jadi siap langsung segera ditangani. Namanya bahasa gercep. Langsung gercep saya atasi. Terus seperti itu. Tapi gini Mas, yang saya bingung kadang, setelah berjalan 1 tahun itu kan toko alhamdulillah rame ya. Tapi berjalannya 1 tahun itu kok toko saya kok agak kurang rame. Jadi katanya setahu dari teman-teman saya itu, kalau toko saya itu saya buka hari itu, tapi kelihatannya tertutup gitu loh. Nah jadi permasalahannya saya nggak tahu ya, mungkin ataukah apa kan saya hanya prinsip saya kan hanya jualan. Saya pun nggak pakai apa-apa di situ loh. Tapi kata teman-teman, orang-orang sekitar, Mas kok kemarin tutup gitu ya. Pembeli kan biasanya kan nggak cuma 1 kali datang, tapi kadang ada yang berkali-kali, mungkin sudah langganan ya, ada yang sudah langganan berkali-kali datang kan. Sudah hafal sebenarnya, pasti buka. Kan saya bukanya kan hari Senin sampai Sabtu. Kalau Minggu kan saya libur ya. Libur. Jadi hari Senin sampai Sabtu itu kadang mungkin hari Jumat. Padahal saya sudah buka pagi itu loh. Buka pagi kok katanya jam 9 itu kok tutup gitu loh. Kan saya kalau tutup saja, saya kalau sesama bakulan namanya ya, pelanggan bakulan itu kan saya bilangi kalau tutup, saya bilang tutup, tapi kan kalau buka saya kan nggak ada memberikan pemberitahuan tersebut. Tapi kan ini kan saya nggak tahu juga ya permasalahannya apa, ataukah dikasih apa. Kata teman-teman sih katanya dibuatin seperti apa ya namanya, kayak diambil tanah dari sana gitu kan. Kan saya nggak tahu kan, saya hanya situ kan fokus jualan. Ada yang mengatakan bahwa di toko Mas
Ahmad Rafi'i itu ada yang meletakkan sesuatu yang dihubungkan dengan kejadian bahwa toko itu buka tapi terlihat tutup. Iya. Kalau mungkin kan karena mungkin banyak ya di situ tempat jualannya, warung-warungnya itu kan yang sama-sama jual elektronik dan sama mungkin sama apa ya namanya satu usaha mungkin ya. Jadi ya ada teman-teman saya yang curiga kok karena punya saya itu selalu ramai gitu loh. Selalu ramai. Curiga. Terus kok saya itu rasa nggak sepi ataukah ada teman yang apa berbuat sesuatu kan saya nggak tahu gitu. Secara yang tidak kasat mata. Iya, secara tidak kasat mata. Itu satu permasalahan saya catat. Saya garis besari satu permasalahan tersebut. Kemudian ada satu yang belum diceritakan berarti ini. Iya. Yang kemarin di WA itu kan tadi saya baca lagi katanya ada satu orang yang sama-sama jualan elektronik. Iya. Yang sempat terlibat cekcok atau adu mulut dengan Mas Ahmad Rafi'i gitu. Itu kejadiannya kejadian itu pas ketika saya kan pas waktu itu saya nganterin barang punyanya pembeli kan. Terus karena kalau saya jualan kan saya terutama kan kita melihat dari sisi pelanggan juga ya. Iya. Jadi pelanggan kita katanya saya itu jualannya terlalu murah gitu loh. Oh, jadi terlalu murah. Padahal saya sudah kalau kemahalan kan saya berpikir lagi nanti samarnya nggak laku gitu kan. Iya, betul. Tapi kan karena mungkin saya stoknya banyak, jadi lebih baik saya jual standar saja, standar pemasaran gitu ya. Tapi katanya sana kok gini ya, bahasanya gini, kok adol barang kok murah-murah temen. Padahal aku ya adol semini. Tapi kan dengan harganya di bawah beliau berarti. Tapi kan tidak di bawah sekali sebenarnya, karena mungkin sana takut. Kalau saya nggak mau ada saingan ya, tapi mungkin karena dia takut kesaing gitu ya. Kayak dia bilang gitu, terus saya dikata-katain kalau jualan itu yang benar dan jangan merusak harga. Padahal kan saya sendiri kan sudah pastikan ketika stok saya banyak, barang saya banyak kan saya tidak menjual itu kan harus harga tinggi terus enggak. Karena kan saya terutama harus fokus dengan omset, pengeluaran dan itu tagihan-tagihan dari sales-sales itu. Mas Ahmad Rafi'i juga punya beberapa karyawan berarti kan? Iya, karyawannya satu. Oh, satu itu karyawannya. Tapi kan saya terus aksi kan saya. Jadi untuk mengatasi problem dari pembeli atau dari teman-teman yang jualan ikut menjualkan tapi menjadi klien di depan bagian marketing depan kan ya saya yang mengatasi gitu loh. Seperti itu. Jadi permasalahannya kan sebenarnya hanya persaingan harga. Tapi kan tadi yang sempat saya ceritakan tadi itu kok kenapa toko saya bisa seperti itu, gitu kan? Oke. Jadi kita fokus permasalahannya itu karena semenjak ada yang mengatakan bahwa di toko Mas Ahmad Rafi'i ditaruh sesuatu sehingga menjadikan toko Mas Rafi'i jadi sepi padahal tadinya ramai. Dan dihubungkan dengan ada satu yang dalam tanda kutip bisa disebut karena sama-sama di elektronik, bidang elektronik, pesaing atau kompetitor. Padahal Mas Ahmad Rafi'i juga tidak merasa untuk menyaingi gitu, sehingga malah juga terjadi cekcok dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah tadi permasalahan tersebut berarti sudah berjalan berapa bulan ini? Ini masalahnya itu kita sudah 1 bulan.
1 bulan. 1 bulan ini. Kalau saya yang tahu kan karena mungkin bukan seudon saya ya. Yeah. Tapi karena memang yang sering kali bilang kalau wah jangan ke sana, sini aja, sini sana. Oh, sampai ada bagus. sampai mengatakan seperti ya, itu. Betul. Barangnya saya katanya barangnya tidak bagus. Saya barang apa katanya barang KW atau barang KW ya, dibilang kayak gitu. Padahal kan saya sudah beli itu kan saya sudah lewat jalur ya, ada salesnya sendiri, maksud barang jalur resmi ya. Iya, dikatakan barangnya tidak sesuai. Padahal original. Iya betul. Hanya saja harganya memang lebih rendah. Betul. Kemudian ketika 1 bulan ini Mas Ahmad Rofi berarti ada penurunan omset berarti. Betul. Omset saya menurun dan banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak saya saya sangka atau kejadian yang begitu tiba-tiba ketika saya pemasangan itu langsung barang saya kok langsung mati. Terus barang saya itu memasang apa itu Mas waktu itu? Pas waktu itu saya memasang itu ya TV ya. Oh, TV. Padahal saya cek dan di situ kan dicek di toko itu sudah bagus semua, sudah, tapi kan sesudah saya pasang kok langsung tiba-tiba mati gitu loh. Padahal kan jalur-jalur yang saya buat itu sudah sesuai dan saya tidak melebihi kapasitas kebutuhan dari TV itu. Tapi kan agak aneh matinya kok tiba-tiba. Mau di jalan saja saya sudah menyiapkan seperti busa dan lain-lain kan. Kalau saya nggak bawa mobil kan saya pakai motor ya. Jadi enaknya kan kalau satu barang saya taruh di depan kan, saya bawa motor matic itu dikasih busa dan lain biar aman gitu loh. Tapi kok saya heran saja setelah dicek di toko, saya bawa ke situ mati itu ya. Terus saya pulang lagi katanya uangnya ada yang hilang gitu loh. Jadi permasalahannya di situ itu persaingannya tidak cuma katanya persaingan harga, tetapi ya mungkin kalau seudon saya ya, sebenarnya saya nggak mau seudon aja, tapi kan kata-kata dari teman-teman saya atau partner-partner saya itu kan bilangnya kok gini, mas kayak kiosnya nggak beres, kayak sampean sedang diincar itu kan, karena yang dilihat dari sisi teman saya kan yang agak panas ketika saya dulu pas bulan kemarinnya itu omset saya naik, penjualannya luar biasa, tiba-tiba anjlok gitu loh. Kalau saya prediksi kan bukan di penurunan pembeli, tidak, karena jangkauan saya itu luas. Jadi ketika kebutuhan, mungkin elektronik kebutuhannya hanya 1 kali pakai ya, setiap orang punya satu, contohnya kayak TV ya, TV kan sudah punya satu, mungkin satu, tapi kan kita di situ kan kita jualannya di kios dan itu kan kiosnya kan juga lebar, itu dia dihadiri dari desa mana-mana dan dari kecamatan mungkin 1 kabupaten gitu loh lintasnya. Jadi kan agak kita lebih optimis, barang-barang kita banyak kan, barang-barang kita banyak gitu kan. Gini saya agak santai aja. Jadi gini ya, barang-barang saya banyak kan, saya tetap optimis mesti banyak yang beli gitu loh. Tidak mungkin kalau sehari nggak bisa jual TV kan, misal satu hari nggak bisa jual kipas dan lain kan, nggak mungkin mesti ada saja yang beli gitu loh. Tapi kan anehnya kan di situnya kok tiba-tiba kok seperti ini, padahal kan saya komplain ke teman-teman sales, ke distributor, katanya sudah dicek secara normal semua. Dan alhamdulillah ya juga itu bisa diretur juga, jadi saya lebih aman. Tapi kan saya cenderung lagi karena cerita dari teman-teman saya, kok setelah 1 bulan itu kok uang yang sudah saya tata itu kok setelah saya hitung besoknya itu banyak sekali yang hilang gitu loh. Baik. Nah kemudian
kembali lagi tadi, ketika 1 bulan omset menurun, pasti ada pengaruh di psikologisnya, jadi betul. agak ya pusing, tetap stres, karena sudah biasa omsetnya segini, ternyata kok malah turun segini, tagihannya harus ditutup gitu. Nah itu saat ada masalah seperti itu, kira-kira pelarian Mas Rofi itu seperti apa? Kalau saya kan untuk melampiaskan rasa stres, rasa pusingnya itu. Pusingnya saya kan karena mungkin ya tekanan sih, tekanan saya ataukah mungkin ujian saya ataukah gimana kan, terutama yang satunya saya kan nggak bisa apa ya, secara apa namanya, langsung secara mental saya langsung menyerang teman saya yang tadi saya bicarakan. Saya tidak mau menyerang karena mungkin tidak mau membalas gitu. Kalau prinsip saya kan mungkin belum rezekinya kita. Berarti Mas Ahmad Rofi kembali menyandarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu. Tapi kan sempat saya berpikir terus sampai saya pusing. Pelarian saya itu hanyalah merenung sendiri gitu. Merenung sendiri ngapain itu, Mas? Ya rokokan gitu, sambil memikirkan. Bahkan saya harus gimana caranya menutup tagihan per bulan itu. Saya jalannya itu saya ambil apa ya namanya, karena saya punya rumah, saya ambil sertifikat rumah dan lain-lain. Tapi saya di situ ya gimana saya di situ bisa tenang gitu loh. Kalau saya seperti itu terus, kan saya di sini mau konseling itu kan saya biar jalan saya apakah ketika saya nanti ambil sertifikat tanah untuk melunasi bulanannya itu, ataukah saya harus optimis lagi atau gimana gitu loh. Baik, seperti itu. Berarti kalau dari pelarian dan pelampiasannya cuma hanya merenung, Mas. Mas Ahmad Rofi merenung, kembali memikirkan dan merenung sambil rokokan, menyendiri gitu. Menyendiri. Lebih suka menyendiri. Saya pun nggak bisa cerita dengan keluarga saya sebenarnya. Oh gitu. Jadi ketika terpendam sendiri gitu. Ini privasi karena karena lingkungan keluarga, berarti di lingkungan keluarga Mas Ahmad Rofi tidak bercerita sama sekali. Kan itu kan dapat masukan kan dari teman-teman sekitar, dari teman-teman. Tidak dari keluarga, malah dari teman-teman. Saya kalau keluarga kan privasi, ada apa saya memang tidak bercerita. Saya tangguh sendirilah, supaya tidak menjadikan tapi kan beban. Adanya masalah ini kan saya agak pusing, jadi saya kesini kan tujuannya untuk konseling tadi, untuk bisa sharing dan jalan keluar saya itu gimana biar enak lagi loh untuk berjalan. Berarti tipenya kalau Mas Rofi itu tidak bercerita kepada keluarga tapi kepada teman, karena tidak mau menambah beban keluarga, beban pikiran keluarga, seperti itu. Ya, luar biasa. Ya, jadi saya tadi sudah mendengarkan Mas Ahmad Rofi. Mas Ahmad Rofi juga sudah menceritakan semuanya permasalahan kepada saya. Jadi saya sudah tahu dari fokus permasalahan, kemudian latar belakangnya, kemudian bagaimana ujian-ujian itu menimpa Mas Ahmad Rofi, juga pelarian dan pelampiasan Mas Ahmad Rofi ketika menghadapi satu permasalahan. Nah, kita masuk pada sesi terapi dengan teknik Gestalt itu untuk tujuannya itu untuk bagaimana Mas Ahmad Rofi bisa fokus pada kondisi sekarang, lebih bersyukur ya, lebih bersyukur dan lebih fokus pada kondisi sekarang, tidak melihat yang kemarin-kemarin secara berlebihan, sehingga yang kemarin bisa diterima, sehingga Mas Rofi mulai sekarang dan seterusnya bisa lebih berkembang lagi. Dan kita juga akan menemukan solusi, yang mana sebenarnya solusi itu sudah ada dalam diri Mas Ahmad Rofi sendiri, hanya saja butuh satu bantuan untuk menemukan solusi tersebut. Nah, untuk itu silahkan Mas Ahmad Rofi duduk di kursi yang duduk di sini ya. Iya, sudah saya sediakan ya, hijau. Nah, Mas Ahmad Rofi bisa rileks, santai saja, jangan tegang. Atur napas naik turun, rileks dari ujung kaki sampai ke atas,
semuanya sampai ke punggung, kepala, bagian depan, bagian belakang, semuanya ototnya rileks, santai saja. Nafas diatur, jangan tegang, masuk keluarnya secara rileks, jangan ditahan panjang pendeknya nafas. Kemudian Mas Ahmad Rafi'i bisa saya minta untuk memejamkan mata terlebih dahulu. Nah, ketika memejamkan mata, Mas Ahmad Rafi'i mengatur nafas, semuanya rileks, dan Mas Ahmad Rafi'i bisa mengingat-ingat kembali kejadian dari awal sampai akhir permasalahan Mas Ahmad Rafi'i. Diingat-ingat secara detail, secara lebih spesifik, dan secara rinci bagaimana kejadian-kejadian itu terjadi. Seperti itu. Oke, saya kira cukup. Nah, sekarang Mas Ahmad Rafi'i bisa pindah ke kursi ini, yang merah ini. Ke sini tadi ya. Tadi Mas Ahmad Rafi'i bercerita bahwa ada teman Mas Rafi'i yang kemudian menerima curhatan dari Mas Rafi'i, sehingga memberikan satu gambaran bahwa yang bersangkutan itu mengatakan bahwa di toko Mas Ahmad Rafi'i ada yang meletakkan sesuatu, ada yang kemudian disambungkan dengan penurunan omset dan lain sebagainya. Nah, itu kira-kira ketika saat itu berbicara kepada Mas Ahmad Rafi'i itu seperti apa? Lah, ini di sini ada Mas Ahmad Rafi'i dan ini adalah teman Mas Rafi'i yang berkata kepada Mas Rafi'i berbicara seperti apa? Seperti itu. Jadi teman saya berbicara gini ya. Mas Ahmad Rafi'i langsung mengucapkan apa yang dikatakan oleh teman Mas Ahmad Rafi'i, seolah-olah itu Mas Rafi'i gitu. Tuh. Gini bos, katanya tadi itu kan ada pembeli ya. Jadi pembelinya itu tadi bilang kok tokonya jam 9 kok kelihatannya tutup. Tapi saya kok curiga ya bos, seperti apa yang terjadi kemarin. Terus bos juga ada cekcok dengan itu teman sebelah kita gitu ya. Mungkin ada sesuatu gitu, teman saya itu bilang gitu. Oke. Kemudian Mas Ahmad Rafi'i kembali ke situ lagi. Respon dari Mas Ahmad Rafi'i seperti apa? Dikatakan kepada teman Mas Rafi'i ini. Lah itu apa mungkin terjadi kayak gitu? Saya rasakan ya, kok bisa ya? Padahal saya kan bukanya lebih awal, tadi jam 7. Kok bisa jam 9 kelihatan tutup? Iya. Terus gimana ini, ada apa ya? Oke, coba Mas Ahmad Rafi'i kesini lagi. Bagaimana kemudian teman Mas Ahmad Rafi'i menjawab dan menjelaskan, merespon gitu? Apa gini aja, bos, nanti bos coba pergi ke teman saya yang satunya lagi, coba nanti apa ya, komunikasi. Kok kayaknya kelihatannya toko bos kok sepertinya ada yang nggak beres, seperti itu. Terus nanti saya lagi. Ya, coba Mas Ahmad Rafi'i ke situ lagi. Nah, dari situ kemudian berarti Mas Ahmad Rafi'i udah ke teman yang direkomendasikan ini. Iya. Oke. Kemudian Mas Ahmad Rafi'i menceritakan masalahnya seperti itu. Nah, teman Mas Ahmad Rafi'i itu ngomong seperti apa? Coba dijelaskan di sini. Teman Mas, ya. Iya. Teman yang direkomendasikan itu yang katanya orang bisa gitu, orang pinter gitu. Jadi saya itu, teman saya bilang gini, bos gini aja, nanti pergi ke teman saya yang paham, mengerti, biar bos itu tidak berpikir sesuatu yang negatif. Tadi kan temennya, karyawannya bos itu kan tadi bilang ke saya, kok ada pembeli yang bilang bahwa tokonya kok jam 9 kok tutup, padahal kan hari itu kan
buka ya bos. Terus kejadian itu kan mungkin bos mengalaminya ada yang aneh gitu ya. Jadi saya merekomendasikan bos bisa nanti datang ke sesuatu tempat yang nanti bisa memberikan pencerahan ya, supaya bos nanti lebih bisa menerima dan apa yang bos rasakan hari ini gitu. Oke. Jadi teman Mas Rofi menyarankan seperti itu. Baik. Nah, itu dari teman Mas Rofi. Kemudian saya minta Mas Ahmad Rofi tadi juga kan menceritakan bahwa terlibat cekcok. Iya. Nah, kira-kira yang memulai kan berarti memulai percakapan si pesaing Mas Ahmad Rofi terlebih dahulu. Nah, itu berkata seperti apa kepada Mas Rofi itu? Jadi di situ kan di jalan teman saya bilang gini, "Woi sini." Itu pesaingnya? Iya, pesaingnya itu bilang, "Sini, turun kamu sini." Sambil dia melotot kan. Saya itu teman saya Mas Ahmad sambil saya di situ. Saya di situ langsung saya dibilangin, "Kamu kalau jualan yang benar." Terus saya dikatakan gini, "Kalau jualan itu harus sesuai pemasaran." Terus saya di sini kan, saya lagi. Iya, betul. Terus bilang, "Lah ada apa permasalahannya kok seperti itu? Kok Anda merasa tersaing dengan saya? Kan saya barangnya banyak. Mungkin yang Anda jual kan barangnya sedikit, mungkin Anda harus menjual lebih tinggi karena menutupi omset Anda sendiri kan?" Iya. Terus gini di sini lagi. Terus dia bilang gini, "Kalau jualannya kayak gitu nanti pelanggan saya pada pergi." Sambil melotot kan gini. Ya melotot dia itu sambil melotot dan saya mau diginiin. Terus posisi saya kan di sini. Ya. Diginiin. Kalau jualannya nggak bener nanti awas gitu loh. Ada kata-kata awasnya gitu loh. Lah saya curiga itu. Ada awasnya itu. Terus teman saya turun, terus teman saya langsung pergi. Awas aja nanti gitu ya. Lalu saya langsung pergi saja. Teman saya agak kepikiran itu yang tadi sempat saya ceritakan itu loh. Iya. Tapi kan saya di situ tenang saja. Berarti Mas saya pas diginiin kan saya tenang saja. Tenang saja. Tidak ada niatan membalas juga. Padahal teman-teman orang-orang di sini lihat. Tapi saya agak tenang. Ada yang membela pun, ada yang membela juga. Memisahkan kan, karena itu masih di jalan raya. Langsung saya gini aja. Saya bersikap tenang karena saya nggak pengen ya ada perkelahian. Entah itu sama bilang kok saya dibilang pesaing dan gini-gini kan, tapi saya nggak ada maksud untuk bersaing. Kan saya tadi sudah menjelaskan apa yang harus saya kerjakan. Dan itu kalau menjadi rezeki saya ya kembali lagi ke saya itu loh. Berarti Mas Ahmad Rofi menghindari satu yang berkepanjangan lagi, karena kalau berkelahi juga efeknya juga tidak bagus untuk kepanjangannya. Oke. Nah sekarang gini, kira-kira setelah tadi ini adalah pesaing Mas Ahmad Rofi, itu adalah Mas Rofi di situ, kira-kira dari pengalaman itu kita tidak fokus ke situ, tapi kita ke kondisi yang sekarang ini, pada saat ini dan di sini kita fokus pada saat ini. Nah kira-kira apa yang orang itu ingin sampaikan kepada Mas Rofi? Jadi kan tadi sempat saya ceritakan. Bentar Mas. Oh ya, sorry. Mas Ahmad Rofi bisa kesini dulu. Iya. Ini adalah orang pesaing Mas Ahmad Rofi yang lagi emosi, yang lagi marah-marah dengan Mas Ahmad Rofi. Kemudian
apa yang sebenarnya dalam hatinya itu dia itu ingin katakan ke Mas Ahmad Rofi'i, tapi kok malah terlampiaskan dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang seperti itu. Dari hati beliau itu kira-kira apa yang menurut Mas Ahmad Rofi'i yang ingin dia sampaikan kepada Mas Ahmad Rofi'i? Tapi yang saya dengar itu kan saya pas di sini kan, awas kamu gitu kan, di posisi saya, awas kamu gitu, lihat aja nanti gitu kan. Lah itu kan sempat saya curiga karena mungkin saya sama-sama jualan elektronik juga ya, terus merasa dianya tersaing gitu kan. Mungkin karena faktornya persaingan itu. Nah, kira-kira yang mau disampaikan oleh si pesaing Mas Rofi'i kepada Mas Rofi'i itu, dia itu sebenarnya mau ngomong apa gitu? Apakah dia itu mau ngomong? Dia itu ngancem, hanya ngancem doang. Dia ngancem, tapi sebenarnya tuh dia mungkin mau bilang, kamu itu kalau jualan, Mbok ya harganya jangan segitu, Mbok ya. Mbok ya kalau bersaing jangan membanding harga. Apakah seperti itu? Iya, tadi bilangnya seperti itu. Coba Mas Rofi'i berperan sebagai si pesaing ini ngomong ke Mas Rofi'i secara halus dengan bahasa yang tidak kasar seperti tadi, tapi bahasa yang lebih halus lagi. Tapi intinya sama gitu. Iya. Ngomong secara lebih halus lagi. Lebih halus berarti kan menggunakan bahasa yang Mas Rofi'i harapkan sehingga Mas Rofi'i dengarnya enak gitu. Jadi gini Mas, kalau saya dipanggil PI gitu ya. Yang saya yang harapkan itu kan, jadi tadi pesaing saya kan harusnya bilang gini. Coba bilang sih. Gini Mas, lebih enak kan kita sama-sama jualan elektronik. Jadi juga saya punya barang elektronik yang sama. Jadi gimana untuk harganya harus kita tentukan sama-sama. Biar nanti di perjalanan kita tidak ada yang merasa tersaingi. Terus apa yang menjadi hak kita masing-masing itu adalah rezeki kita. Jadi kita tidak ada unsur iri atau gimana ketika nanti pelanggan berjual ke saya, beli ke saya, dan pelanggan beli ke Mas Rofi'i. Jadi lebih enaknya kan kita sama-sama intinya menjaga stabilisasi harga tersebut. Sebenarnya gitu. Sebenarnya bisa dikomunikasikan secara lebih halus lagi. Kan kalau yang tadi disampaikan kan itu saya saya kaget sih. Karena di ada masyarakat banyak saya masih bawa barang, itu kan posisinya kan masih bawa barang. Lagi, tapi kan saya tidak ambil pusing karena saya kan tidak ada niat untuk saingan dan gimana, tapi kan dianya merasa tersaingi gitu loh. Jadi gitu. Coba Mas Ahmad Rofi'i ke situ lagi. Sekarang Mas Ahmad Rofi'i saya minta untuk mengatakan apa yang Mas Ahmad Rofi'i harapkan dari pesaing Mas Rofi'i ini, sehingga seperti tadi yang diharapkan Mas Rofi'i, biar dia ngomongnya lebih halus lagi, biar misal ada persaingan yang kita bersaing secara sehat, dan kemudian untuk mengobati kecurigaan dari Mas Rofi'i maupun dari teman-teman Mas Rofi'i, itu dikomunikasikan supaya jangan ada dendam, dan jangan, kalau tadi kecurigaan, Mas Ahmad Rofi'i tanyakan dulu ke orang ini apakah beliau juga memakai jalur-jalur yang tidak kasat mata untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi gini Mas, gini ya, nanti kalau saya tanya langsung kan artinya saya
langsung menuduh ya. Yeah. Jadi enaknya kan mungkin saya dulu dengar dari teman-teman dulu, sehingga saya komunikasikan ke jenengan gitu kan. Yeah. Hari ini kan saya butuh komunikasi, butuh meluruskan pikiran saya itu harus mengambil tindak yang gimana gitu loh. Yeah. Lebih enak kan. Ya sebenarnya kalau ketika orang yang tadi bilang lebih harus lagi, mungkin saya bisa memberikan tanggapan yang lebih enak lagi. Dan saya tidak curiga kayak gitu. Karena mungkin kan curiganya saya kan dari teman saya dan karyawan saya kan bilangnya seperti itu. Karena juga saya sangat tertekan dengan kata awas nanti gitu kan. Ancamannya awas nanti itu sambil melotot ya. Jadi kan saya awas nanti tapi nggak ada tindakan kan. Saya kan tapi setelah ada kata itu kok terjadian di tubuh saya gitu kan. Gitu. Seperti itu. Nah, Mas Rafi'i coba bilang ke pesaingnya ini secara halus untuk menyelesaikan masalahnya, coba seperti apa? Saya harus bilang gini aja biar enak kan. Gini aja Mas, kalau kita kan sama-sama jualan elektronik, kalau Mas seandainya tadi bicaranya kemarin di jalan kok seandainya bicaranya lebih enak, kita ada hubungan, mungkin kan saya nggak terlalu jauh dari Mas, atau saya nggak terlalu jauh sekali, karena kita juga sama-sama satu jualan, dan mungkin ada juga sales saya yang datang ke Mas. Jadi kan lebih enaknya kan kita sharing secara lebih ke sambil jagoan gitu ya. Maksudnya sambil kita sharing sambil jagoan, jadu bahasanya kan. Terus kita menikmati dan ataupun problem saya kurang atau secara pemasaran saya kurang enak dilihat dari Masnya, jadi kan lebih enak kan kita bicarakan di saat itu. Kita kan karena kita sama-sama satu jualannya, jadi mungkin lebih enaknya kita komunikasikan karena sekian persennya itu hampir sama kita jualannya. Jadi kan karena kita di ruang lingkup pasar yang sama, jadi kan tidak ada unsur kata persaingan gitu loh. Jadi lebih enaknya kayak gitu. Seperti itu. Jadi gini, ini pesaing Mas Rafi'i, dia sudah Mas Rafi'i bayangkan bahwa dia sudah ngomong secara enak, Mas Rafi'i juga sudah ngomong secara enak, secara nyaman, lebih didengar. Berarti dari dua belah pihak sudah ada satu komunikasi yang enak di kursi bayang-bayang ini, atau di ilustrasi gambaran seperti ini. Nah, dari situ kira-kira pada saat ini, pada sekarang lebih disadari lagi dan dipahami lagi, intinya pada apa berarti Mas? Pada kita harus itu sadar dan komunikasi yang lebih enak. Iya. Seandainya hal itu tidak diomongkan secara kasar, secara ancaman, akan lebih mungkin bahaya. Tidak ada kata curiga ya dari saya, terus ada saya merasakan saya tersaing, teman saya tadi merasa tersaing kan mungkin nggak ada. Tapi kan karena beliaunya dulu tadi yang agak tadi yang seperti saya ceritakan kan agak bentak saya, dan tadi ada ancaman. Kan saya lebih curiga karena kan setelah itu kan ada kejadian-kejadian yang tidak saya pernah temui di saat saya berjualan gitu loh. Kita sudah ada gambaran untuk mencari sebuah solusi bahwa intinya adalah pada komunikasi. Iya, komunikasi betul. Nah, coba sekarang Mas Ahmad Rafi'i perlahan melupakan kejadian yang kemarin-kemarin, rasa sakit hati, rasa kurang enak hati kepada pesaing Mas Ahmad Rafi'i, itu dilupakan dan fokus ke hari ini, saat ini, waktu ini dan di sini. Kemudian Mas Ahmad Rafi'i kira-kira ketika dikomunikasikan dengan baik, berarti Mas Ahmad Rafi'i sudah bisa menerima. Iya, betul. Bisa menerima. Bisa menerima. Dari situ sudah ada gambaran atas solusinya bahwa
untuk saat ini dan kedepannya bagaimana Mas Ahmad Rafi'i untuk menjalin komunikasi, untuk menjalin komunikasi lebih baik lagi dan agar betul, dari dua belah pihak sama-sama enaknya seperti itu, dan ada jalan tengah tadi yang dibilang oleh Mas Ahmad Rafi'i untuk sharing-sharing, untuk diskusi jagongan jadum seperti itu. Kemudian boleh Mas Ahmad Rafi'i sudah boleh pindah ke kursi tamu. Nah dari situ kita sudah menemukan solusi. Tadi Mas Rafi'i juga sudah tahu solusinya adalah dengan komunikasi. Kemudian juga mendatangi orang yang secara spiritual ya Mas ya, bisa diandalkan seperti itu. Saya juga menyarankan seperti itu untuk solusi dari saya, dan solusi yang ditemukan oleh Mas Ahmad Rafi'i sudah ada. Iya, alhamdulillah saya sudah dan tenang dan lebih lega lagi karena saya sudah bisa mengkomunikasikan kan sama saya, dan sudah ada gambaran komunikasi dengan pesaing tersebut yang menjadi permasalahan utama, sehingga saya juga menyarankan, seperti saya ulangi lagi, saya menyarankan bahwa satu, komunikasi yang baik itu untuk menyelesaikan secara langsung dengan antara pesaing Mas Rafi'i, jagongan, diskusi, sharing-sharing. Kemudian yang kalau Mas Rafi'i meyakini ada sisi supranatural, sisi yang tak kasat mata, Mas Ahmad Rafi'i bisa mendatangi ahli agama atau mendatangi seseorang yang di bidangnya seperti itu untuk meminta bantuan. Itu mungkin akan diberikan satu doa-doa tertentu, atau karena kita adat kita, kultur kita memang seperti itu juga bagus. Nah sekarang ketika Mas Ahmad Rafi'i sudah bercerita, kemudian permasalahannya sudah dikeluarkan di sini, sudah diluapkan di sini, sehingga pesaing dan permasalahan Mas Rafi'i sudah terurai, sudah menemukan jalan keluar ya Mas ya, solusi. Apa sekarang yang dirasakan oleh Mas Ahmad Rafi'i? Sekarang saya sudah merasakan sedikit lega, jadi tidak ada kata curiga lagi ya, lebih enak karena ya seperti tadi yang banyak sekali yang saya praktekkan tadi kan, mungkin di bawah apa namanya, sadar, di bawah alam bawah sadar, tapi saya juga bisa menggambarkan seandainya kok seperti itu kan lebih enak. Ya, betul. Ya, mungkin itu karena kurangnya komunikasi ya. Terima kasih Bu. Sudah. Mas Ahmad Rafi'i sudah mulai bisa menerima dan sudah lumayan lega ya Mas ya. Beberapa menit lagi sesi terapi kita sudah hampir selesai, dan sebelum kita akhiri, dan mari kita akhiri pertemuan kita pada sesi terapi kali ini. Untuk rencana tindak lanjutnya, untuk pertemuan berikutnya mungkin bisa menyesuaikan dari jadwal saya maupun dari jadwal Mas Rafi'i. Mungkin di minggu depan Mas, itu untuk tindak lanjutnya, untuk pertemuan biar berikutnya. Lebih enak lagi ya, berkesinambungan, jadi tidak hanya sekali tapi bisa berkali-kali untuk lebih tuntas lagi perkembangannya seperti apa gitu. Nah mari untuk menutup perjumpaan kita pada kali ini, mari kita berdoa untuk menutup kegiatan pada malam hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas. Ya, terima kasih juga atas sarannya dan masukannya. Ya, terima kasih. Baik. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.